fans. Pose for the fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Hai, balik lagi di segmen ngobrol kita tapi nggak bikin pusing. Hari ini kita bakal tunggu dulu. Aku belum bisa bilang topiknya. Kita mulai dengan kenalan sama dua narasumber kece ini. Wah, halo pemirsa. Gue diundang, katanya buat ngomongin katanya bukan gosip artis, jadi gue agak kecewa. Ya ampun Tan, kalau gosip artis mah semua orang udah tahu. Kita tuh mau ngomongin hal yang penting banget tahu. Tanpa ini lo tuh nggak bisa bikin status galau tuh di IG. Hah? Kok jadi IG? Sabar dulu. Kita mulai dari hal simple. Kalian pernah nggak sih baca teks observasi? Misalnya, pantai itu indah dan banyak turis yang datang. Nah, di situ tuh ada sesuatu yang namanya klausa. Tapi kita nggak mau langsung serius, guys. Kita bakal bedah pelan-pelan biar kalian paham sambil ngakak. Oke, biar nggak bingung, definisi klausa itu simpel aja. Klausa itu kelompok kata yang punya subjek dan predikat. Jadi kayak mini kalimat gitulah aliasnya. Berarti kayak aku lapar, itu klausa. Yap, bahkan dia pergi itu juga klausa. Tapi kalau di meja itu mah bukan klausa, itu keterangan tempat. Nah, itu dia. Jadi dalam teks observasi yang biasanya dipakai buat jelasin fakta atau fenomena, klausa jadi nyawa. Tanpa klausa, teks observasi cuma jadi potongan kata yang gak nyambung. Terus katanya ada super fungsi klausa. Banyak amat. Kayak dulu di warteg. Bener, nah itu teorinya dari Jerry Purgayanti. Jadi klausa itu bisa berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, dan juga ada variasi di struktur kalimat majemuk. Bisa juga menjadi penjelas, pembatas, atau penghubung ide. Nah, kita singkatin aja biar gampang. Klausa itu bisa jadi pemain utama di kalimat atau cuma jadi figuran, tapi tetap penting. Bayangin film tanpa figuran sepi kan? Berarti klausa ini fleksibel banget. Kayak gue bisa jadi pemeran utama, bisa juga jadi nonton setia. Dalam strukturnya ada dua jenis klausa, klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa lengkap itu kayak gigi makan nasi goreng. Iya, itu lengkap, ada subjek dan predikatnya. Klausa tak lengkap itu misalnya subjek dan predikatnya ada yang hilang. Misalnya sedang bermain di luar, tapi nggak jelas siapa yang main di luar. Makanya kalau nulis teks observasi, klausa lengkap dipakai buat nyampein ide utuh. Klausa tak lengkap biasanya buat tambahan keterangan atau bikin variasi biar teks gak monoton. Sekarang kita praktik. Aku punya teks observasi singkat untuk kalian. Pantai Parangtritis memiliki pesisir yang indah. Banyak wisatawan datang sore hari untuk menikmati matahari terbenam. Oke, klausa pertama itu Pantai Parangtritis memiliki fasilitas yang indah. Itu klausa lengkap, subjeknya Pantai Parangtritis dan predikatnya memiliki. Yap. Terus kalau kata klausa kedua, banyak wisatawan datang pada sore hari untuk menikmati matahari terbenam. Itu juga lengkap, dan di situ juga ada keterangan tempatnya. Jadi Pantai Parangtritis tadi yang tunjukin lokasi observasinya. Betul. Jadi analisis tempat ini penting biar pembaca paham di mana kejadian itu berlangsung. Kalau cuma bilang pantai itu indah, pembaca bakal bingung pantai mana. Jadi intinya klausa itu fondasi buat bikin teks observasi. Kita udah bahas dari definisi, fungsi Al-Azhari Putriyayanti, jenisnya, sampai cara menganalisis tempat. Semoga setelah nonton ini kalian gak cuma paham klausa, tapi juga bisa bikin teks observasi yang rapi dan jelas. Dan kalau masih bingung, santai aja, hubungi kami. Nanti kami bikinin tutorial lengkap dan plus bonus gorengan.